Halo semuanya, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu tentang langkah-langkah yang diambil oleh seorang Prabowo Subianto, sosok yang dikenal sebagai salah satu tokoh besar di Indonesia ini, seringkali menjadi perbincangan hangat, baik di media maupun dalam diskusi publik. Namun, tahukah kamu bahwa setiap langkah yang diambil oleh Prabowo, bahkan setiap langkah yang diambil oleh seorang presiden di Indonesia, sebenarnya sudah ada yang mengatur? Mungkin pertanyaan ini membuat kamu penasaran. Siapa sebenarnya yang mengatur langkah-langkah itu? Apakah ini hasil dari perencanaan politik yang rumit? Apakah ini hanya strategi seorang pemimpin? Atau apakah ada sesuatu yang lebih besar yang mengatur setiap langkah presiden? Jawabannya sederhana tapi juga sangat mendalam. Setiap langkah seorang presiden di Indonesia sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara. Sebagai negara demokrasi, Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang sangat jelas. Dalam sistem ini, presiden adalah pemimpin eksekutif tertinggi, tetapi kekuasaannya tidaklah absolut. Semua tindakannya harus berada dalam koridor hukum yang telah ditetapkan oleh konstitusi negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah pedoman utama yang menjadi dasar bagi setiap keputusan yang diambil oleh seorang presiden. Mari kita mulai dari pasal-pasal penting dalam Undang-Undang Dasar yang mengatur kekuasaan presiden. Pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya, semua tindakan yang diambil oleh seorang presiden, termasuk kebijakan, keputusan, dan strategi, harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam konstitusi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan. Sebagai contoh, seorang presiden tidak bisa secara sepihak mengubah undang-undang atau mengeluarkan kebijakan besar tanpa melalui proses yang telah ditentukan. Proses ini dirancang untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan bahwa setiap langkah presiden benar-benar berpihak kepada rakyat. Namun, apakah ini berarti seorang presiden tidak memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan? Tentu saja tidak. Sebaliknya, aturan-aturan ini memberikan struktur yang jelas, sehingga presiden dapat fokus pada tugas utamanya, yaitu memimpin negara. Dalam konteks Prabowo Subianto, aturan-aturan ini tidak hanya menjadi panduan, tetapi juga menjadi tantangan. Sebagai seorang pemimpin yang visioner, Prabowo harus mampu mengintegrasikan visi besarnya dengan koridor hukum yang ada. Misalnya, jika Prabowo ingin memajukan sektor pertanian di Indonesia, ia tidak bisa langsung mengeluarkan kebijakan tanpa mempertimbangkan dampaknya. Ia harus bekerja sama dengan kementerian terkait, berdiskusi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan mendengarkan masukan dari para ahli. Semua langkah ini mungkin tampak rumit, tetapi sebenarnya dirancang untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas. Indonesia pernah mengalami masa-masa di mana kekuasaan tanpa kontrol membawa dampak negatif. Oleh karena itu, sistem yang ada saat ini dirancang untuk mencegah hal tersebut terjadi lagi. Sistem ini memastikan bahwa setiap pemimpin bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Namun, menjadi seorang presiden tidaklah mudah. Selain harus mematuhi aturan yang ada, seorang presiden juga harus menghadapi berbagai tantangan, baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam kasus Prabowo, tantangan ini mungkin lebih besar karena ekspektasi masyarakat yang sangat tinggi. Banyak yang berharap bahwa Prabowo akan membawa perubahan besar bagi Indonesia, tetapi perubahan ini tidak bisa terjadi dalam semalam. Setiap langkah yang diambil membutuhkan waktu, perencanaan, dan kerjasama dari berbagai pihak. Mari kita lihat contoh konkret. Jika Prabowo ingin meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, ia harus mulai dari reformasi kurikulum, peningkatan kualitas guru, hingga penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai. Semua ini tidak hanya membutuhkan anggaran yang besar, tetapi juga koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, ada juga tantangan geopolitik yang tidak bisa diabaikan. Sebagai negara dengan posisi strategis di Asia Tenggara, Indonesia seringkali menjadi pusat perhatian dalam politik internasional. Dalam konteks ini, seorang presiden harus mampu memainkan peran yang seimbang. Ia harus menjaga hubungan baik dengan negara-negara besar, tetapi pada saat yang sama juga harus mempertahankan kedaulatan dan kepentingan nasional. Disinilah pentingnya memahami bahwa setiap langkah presiden bukan hanya tentang individu, tetapi tentang bangsa. Sebagai pemimpin, presiden adalah representasi dari seluruh rakyat Indonesia.
Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil harus mempertimbangkan dampaknya bagi semua orang, dari Sabang sampai Merauke. Berjuang dan bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Karena itu, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, dan telah berkoordinasi dengan DPR RI. Dalam konteks ini, Prabowo bukan hanya seorang tokoh politik, ia adalah simbol harapan bagi banyak orang. Beliau Bapak Presiden dulu waktu ke Merauke kan, kemudian mampir ke Solo. Ini saya pas ke Jakarta, kayak kunjungan balasan gitu. Tetapi, harapan ini harus diimbangi dengan kerja keras, dedikasi, dan komitmen untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Hari ini, pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Dengan kata lain, Prabowo harus mampu mengintegrasikan visi besarnya dengan sistem yang ada. Sehingga setiap langkah yang diambil benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat. Kesimpulannya, setiap langkah Prabowo dan setiap langkah presiden di Indonesia memang sudah ada yang mengatur, tetapi ini bukan sesuatu yang negatif. Sebaliknya, ini adalah landasan yang memastikan bahwa kekuasaan digunakan untuk kebaikan bersama. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bukanlah penghalang, tetapi pedoman yang memberikan arah bagi setiap pemimpin. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Prabowo mampu memanfaatkan pedoman ini untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik? Hanya waktu yang bisa menjawab. Tetapi satu hal yang pasti, kita sebagai rakyat juga memiliki peran penting dalam mendukung dan mengawal setiap langkah pemimpin kita. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa untuk tetap kritis, aktif, dan berpartisipasi dalam membangun bangsa ini. Rakyat banyak berpihak kepada kepentingan nasional dan berjuang dan bekerja untuk kesejahteraan rakyat.